Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dengan saya di Daily Lisa John. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan atau men-share mengenai bagaimana mencari financial distress dengan menggunakan metode Altman Z-Score. Yuk saksikan, jangan di skip-skip agar teman-teman mudah memahami dan cepat menyelesaikan studi kalian. Definisi dan pengukuran financial distress. Financial distress atau yang sering disebut dengan kesulitan keuangan itu adalah merupakan kondisi di mana perusahaan itu tidak mampu melunasi hutang-hutangnya yang sudah jatuh tempo. Perusahaan dapat mengalami permasalahan dalam keuangannya karena kerugian hasil operasional yang terus-menerus, kemacetan dalam pembayaran kredit pelanggan, dan buruknya pengelolaan modal kerja, serta beberapa alasan yang lain yang menyebabkan posisi ekonomi yang baik tidak dapat dipertahankan. Oke, untuk rumus financial distress dalam menggunakan metode Altman Z-Score itu adalah Z sama dengan 0,717x1 ditambah dengan 0,847x2 ditambah 3,107x3 dan ditambah 0,4204x4 ditambah 0,998x5, di mana x1 itu adalah modal kerja dibagi dengan total aset. Untuk X2 nya itu adalah laba ditahan dibagi dengan total aset. Untuk X3 itu adalah laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset. Untuk X4 itu adalah ekuitas pemegang saham dibagi dengan total kewajiban atau total hutang. Sedangkan yang ke X5 itu adalah penjualan dibagi total aset. Sekarang saya akan memberikan cara menghitung financial distress dengan menggunakan metode Altman Z-Score. Nah, di sini sudah ada rumus untuk financial distress-nya, metode Altman Z-Score, di mana Z sama dengan 0,717x1 ditambah 0,847x2 ditambah 3,107x3 ditambah 0,420x4 dan ditambah 0,998x5. Nah, di sini X1 adalah modal kerja dibandingkan dengan total aset. Untuk X2-nya itu adalah laba ditahan dibandingkan dengan total aset. X3-nya laba sebelum bunga dan pajak dibandingkan dengan total aset. X4 ekuitas pemegang saham dibandingkan dengan total kewajiban. Dan untuk X5-nya adalah penjualan dibandingkan dengan total aset. Nah, teman-teman harus mencari untuk X1 sampai X5 terlebih dahulu. Jadi untuk X1 itu adalah modal kerja dibandingkan dengan total aset. Nah, teman-teman harus mencari ini. Nah, seperti yang sudah saya buat di sini. Untuk yang pertama, nah di sini yang akan saya beri contoh, yang akan saya contohkan adalah untuk perusahaan ini, Indosemen Tunggal Prakarsa. Teman-teman bisa mencari laporan keuangannya melalui IDX dengan kode INTP. Setelah teman-teman memperoleh laporan keuangan ini tahun 2019, nah teman-teman bisa memasukkan apa yang akan dibutuhkan nanti. Misalkan di sini untuk kode INTP. Untuk mencari modal X1 itu adalah modal kerja dibandingkan dengan total aset. Berarti teman-teman harus mencari modal kerja terlebih dahulu. Nah,
Modal kerja itu diperoleh dari aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Nah, di sini ada ini, cari dulu aktiva lancar. Nah, ini dalam jutaan rupiah. Berarti nanti di belakangnya tinggal menambahkan 06 dalam jutaan. Oke, di sini ada total aset lancarnya. Tinggal dikopikan saja total aset lancar dalam jutaan, berarti ditambahin 06 1. Oke, dikurangi dengan hutang lancar. Nah, teman-teman bisa mencari hutang lancar itu di bagian total liabilitas jangka pendek. Itu sama aja hutang jangka pendek atau hutang lancar. Ditambahin dengan 06. Nah, di sini sudah ada aktiva lancar dan hutang lancar. Berarti untuk modal kerjanya teman-teman bisa mengurangkan, berarti aktiva lancar dikurangin dengan hutang lancar. Sudah ketemu modal kerjanya, teman-teman bisa melanjutkan mencari total aset. Oke, di sini ada total asetnya sebesar ini 27 sekian. Tinggal saya kopikan aja. 27 sekian ditambahin dengan 06. Oke. Untuk mencari X1 berarti tinggal dibagi saja modal kerja dibagi dengan total aset. Nah, ini sudah ketemu untuk X1. Sekarang untuk mencari X2 nya yaitu laba ditahan dibandingkan dengan total aset. Nah, teman-teman harus mencari laba ditahan terlebih dahulu. Laba ditahan untuk laporan di laporan keuangan itu ada di sini. Retained earnings yang belum dicadangkan, yang belum ditentukan penggunaannya, berarti yang ini. Ini untuk laba ditahan, teman-teman bisa ambil yang di bagian saldo laba atau retained earning pada yang belum ditentukan penggunaannya. Tinggal di copy, jangan lupa untuk ditambahin 06 karena dalam jutaan. Oke, sekarang tinggal mencari total aset. Total aset tadi sudah dicari, hasilnya ini tinggal di copy saja. Nah, untuk X2 itu adalah laba ditahan dibandingkan dengan total aset. Berarti laba ditahan dibandingkan dengan total aset. Oke, sekarang tinggal kita mencari untuk yang X3. X3 itu adalah laba sebelum bunga dan pajak dibandingkan dengan total aset. Nah, di sini teman-teman berarti mencari laba sebelum bunga dan pajak itu di bagian laporan laba rugi. Nah, di sini laba sebelum bunga dan pajak, berarti laba sebelum bunga dan pajak. Di sini laba sebelum pajak tinggal di copy saja, dimasukkan di sini. Laba sebelum bunga dan pajak. Nah, ini tinggal ditambahin 06. Oke. Kita tadi sudah menemukan untuk total aset, tinggal dikopikan di sini total asetnya. Nah, untuk mencari X3 itu tinggal dibagi saja laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset. Kita sudah menemukan untuk X3-nya. Sekarang tinggal untuk mencari yang X4 yaitu ekuitas dibandingkan dengan total kewajiban. Teman-teman mencari ekuitas itu di bagian modal. Nah, ini ada ekuitas, total ekuitas. Tinggal di copy saja. Oke.
Jangan lupa ditambah 06 karena dalam jutaan. Setelah itu mencari total kewajiban. Total kewajiban itu di sini total liabilitas, total hutang. Oke, sudah ketemu. Tinggal ditambahin 06. Nah, untuk X4 berarti tinggal dibagi saja ekuitas dibagi dengan total kewajiban. Kita sudah ketemu X4-nya. Nah, untuk mencari X5 itu adalah perbandingan antara penjualan dengan total aset. Berarti teman-teman harus mencari penjualan terlebih dahulu. Nah, di sini penjualan itu bisa dikatakan sebagai pendapatan neto. Oke, tinggal di copy pendapatan netonya. Tinggal ditambah 06. Tinggal di kopikan aja total asetnya. Nah, nanti untuk X5 itu adalah ini penjualan dibagi dengan total aset. Nah, teman-teman, kita sudah memperoleh X1, X2, X3, X4 dan X5. Nah, untuk mencari financial distressnya di sini FD-nya kita sudah mendapatkan X1 hingga X5, berarti kita akan mencari financial distressnya. Berarti di sini FD-nya kita ketik FD. FD tadi rumusnya ini saya kopikan. Oke, dikopikan di atasnya biar paham. Nah, di sini FD di sini berarti tinggal dimasukkan rumusnya saja, sama dengan kurung buka. Tadi X1 tadi dikalikan dengan 0,717, berarti 0,717 dikali dengan X1. Kita tadi sudah ketemu X1. Nah, ini X1-nya dikurung tutup. Terus di sini ada ditambahkan, kita klik tambah, kurung buka lagi, 0,847 dikalikan dengan X2-nya. Oke, X2 tadi sudah ketemu. Kurung tutup ditambah, dikurung buka lagi. Untuk X3 itu poinnya adalah 3,107 dikali dengan X3-nya. Ini X3 ditambah dengan X4-nya itu adalah 0,420 dikalikan dengan X4 ditambah lagi dengan X5-nya itu adalah 0,998 dikali dengan X5, di enter. Nah, kita harus masukkan rumus ini, setelah dicek tinggal di enter. Nah, di sini teman-teman bisa mengetahui untuk nilai financial distressnya sebesar 1,829 untuk perusahaan INTP di tahun 2019. Nah, demikian teman-teman, sudah saya share mengenai bagaimana mencari financial distress. Nah, teman-teman bisa mencoba untuk tahun 2018. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa cepat menyelesaikan studi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.